Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Minggu kemarin tidak bisa masuk. Hari ini kita lanjutkan materi kita terkait soal penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tapi sebelum ke sana, sebelum masuk ke materi, saya kirim via WA. Saya kasih tugas terakhir karena kita akan semester. Jadi tugasnya adalah observasi masalah hukum atau isu hukum. Observasinya itu terkait apa yang sudah dirumuskan sebelumnya dalam tugas sebelumnya itu. Sudah saya baca tapi belum saya mau nilai karena saya mau uji dengan observasi. Nah, di observasinya ini sistematikanya begini nanti ditulis. Dasar pemikiran. Nah, dasar pemikirannya ini muncul dari hasil rumusan masalah tadi yang sudah disampaikan di tugasnya yang lalu. Apakah berbanding lurus atau terbalik dia kemudian dengan rumusan masalah yang sudah disampaikan dengan dasar pemikiran kenapa harus observasi. Nah, kenapa laporan observasi itu penting? Karena itu langkah awal orang untuk menemukan masalah apa yang muncul di tengah-tengah kita, masalah apa yang mau diangkat di dalam skripsinya kemudian. Nah, kalau penelitiannya normatif biasanya masalah hukum itu muncul ketika ada isu hukum. Nah, kalau yang empiris, dia pasti akan muncul dengan masalah yang ada di lapangan kemudian. Makanya lapangan ini dibutuhkanlah observasi. Observasi itu bisa dikatakan dengan memantau atau dengan wawancara. Wawancara ini jangan kemudian dianggap wawancara langsung ke narasumber, tidak. Dia masih kita anggap sebagai informan. Nah, itu wawancara yang dilakukan terhadap informan. Karena kalau informan itu tidak mengetahui akar masalah, tapi kalau narasumber itu mengetahui akar masalah. Itu bedanya informan dengan narasumber. Nah, waktu pelaksanaannya kapan? Ini dibuktikan nanti dengan foto hasil wawancara. Sumber teknik pengumpulan datanya, observasi atau wawancara, deskripsi datanya, analisis data, kesimpulan dan saran. Itu saja. Dia tidak sampai ke pembahasan. Pembahasan maksudnya itu pembahasan detail. Enggak. Yang dibahas adalah soal data yang ditemukan di lapangan. Dengan rumusan masalah, apakah dia berkorelasi atau dia terbalik kemudian. Itu ujinya. Nah, ini tugasnya per orang. Jadi rumusan masalah yang sudah dikumpulkan sebelumnya itu. Kita akan uji rumusan masalahnya ini. Apakah terbukti atau terbalik? Ada pertanyaan? Dikumpulkan paling akhir itu pada saat ujian UAS lewat LMS. Berarti ini jadi tugas UAS berarti Pak. Terus ini juga tugas kelompok atau tugas individu? Individu, perorangan, karena kan masing-masing punya rumusan masalah. Ya Allah, narasinya. Berarti menyambung yang kemarin kita buat itu ya Pak ya? Betul. Itu yang disambung. Sesuai dengan rumusan masalah yang kemarin Pak. Iya, itu yang diuji dengan observasi. Lanjut. Kita uji dengan observasi. Observasi itu bisa pengamatan, bisa wawancara terhadap informan, bukan ke narasumber. Buat apa? Jadi sudah pada buat kan rumusan masalah? Udah Pak. Nah, kalau sudah ketemu nanti hasil observasinya. Kenapa saya tidak membuat proposal penelitian? Karena itu kita belum ke sana. Bapak proposal penelitian cukup panjang. Cukup dengan ini saya mengantarkan untuk memperkenalkan. Kenapa pentingnya observasi?
Nanti kita akan bicara materi kualitatif dan kuantitatif. Ada pertanyaan dulu? Ada Pertanyaan di pertanyaan? luar tugas, Pak. Apa pertanyaan di luar tugas? Oh, pertanyaan saya, apa perbedaan catatan kaki sama daftar pustaka, Pak? Beda sih. Kalau daftar Sama penulisannya, Pak. Tata cara penulisannya. kan sudah ada soal footnote. Iya, kami masih bingung soalnya, Pak. Siapa ini? Ada Kan sudah saya jelaskan soal footnote ya. Footnote Ya. itu sudah, Pak. mengutip dari sumbernya. Footnote yang baik itu adalah dikutip dari penulisnya langsung, bukan penulis perantara. Yang maksudnya penulis perantara misalnya kita mengutip tulisan pendapat seseorang itu di penulis kedua. Penulis kedua itu misalnya kita dapat di jurnal. Kita tulis di bawahnya jurnal itu ada catatan footnote, catatan kaki di bawahnya. Tapi yang kita naikkan bukan si penulis jurnalnya. Si penulis buku yang ada di jurnal itu yang di bawah. Ada anunya nih, crunchy-nya. Siapa ini lagi hidupin ini? Nah, itu biasanya teman-teman mahasiswa itu mengambil si penulis pertamanya, tidak masuk ke penulis keduanya. Padahal penulis keduanya itu dia sudah merangkum tulisan si penulis pertama. Nah, makanya biasanya orang membuat catatan kaki, membuat footnote itu masuk dalam kata dalam. Menurut Jimmy Asidiki dalam Hasan Asy'ari misalnya. Jadi pendapat Jimmy Asidiki itu sebenarnya sudah diringkas oleh Hasan Asy'ari dalam Hasan Asy'ari, dalam bukunya Hasan Asy'ari misalnya, atau dalam jurnalnya artikel Hasan Asy'ari. Nah, itu penulis kedua. Penulis kedua itu harus dinaikin, tidak kemudian langsung menaikkan Jimli Asidiki, karena pasti dirangkum menurut hasil pembacaan penulis kedua, makanya kata dalam. Tapi tetap itu adalah pemikiran dari Jimli Asidiki. Nah, itu kata dalam ya, di dalam footnote. Di dalam ininya, dalam tapi di ininya tetap dimana. Daftar pustaka itu tidak menggunakan halaman kemudian. Ada etikanya tidak menggunakan halaman. Tidak menggunakan logcheat, opcheat, ibid di daftar pustaka. Daftar pustaka hanya meringkas satu buku yang kemudian dibuat secara berurutan sesuai dengan abjad kemudian. Kalau nama penulis bukunya dimulai dengan A, ya dia harus dengan A. Kalau kemudian nama penulis ada dua nama A, huruf A-nya, misalnya Ahmad. Ada dua nama Ahmad, dilihat nama keduanya, nama di belakangnya kemudian. Apakah nama di belakangnya itu M atau N duluan, misalnya. Misalnya Ahmad Mustafa, Ahmad Nuriansah, maka NM, berarti yang namanya Ahmad Mustafa itu nomor 2 setelah Ahmad Nuriansah. Nah, itu cara menulis daftar pustaka. Kalau catatan kaki adalah kutipan atas tulisan. Daftar pustaka adalah daftar buku yang dipergunakan, diringkas dalam satu keseluruhan, tidak ditulis 2 kali kemudian. 1 kali saja cukup, 1 buku itu saja. Nah, kalau ada satu orang penulis memiliki 2 buku, dia tidak kemudian ditulis namanya langsung di misalnya bukunya yang pertama kita tuliskan misalnya Jimli Asidiki, anggap ya. Jimli Asidiki punya buku 3 yang kita pakai, yang kita gunakan. Jadi Jimli Asidiki di pertama itu ditulis lengkap Jimli Asidiki. Yang kedua tidak ditulis nama Jimli Asidiki, tapi dibuat garis datar mendekati Jimli Asidiki itu langsung baru judul bukunya. Berarti itu adalah buku Jimli Asidiki. Begitu seterusnya kalau yang dikutip adalah kalau yang digunakan 3 buku. Itu tata cara menulis daftar pustaka. Tadi saya perjelas lagi soal Ahmad huruf dia berurutan. Huruf A, B, C. Nah, soal Jimli Asidiki tadi juga. Jimli Asidiki misalnya punya buku 3.
cara menulis yang pertamanya itu adalah bukunya yang paling lama diterbitkan. Misalnya dia punya buku 3, bukunya yang pertama judulnya Hukum Tata Negara, terbit tahun Hukum Tata Negara Jilid 1 misalnya, terbit tahun 2009. Kemudian Hukum Tata Negara kedua, terbit tahun 2008. Nah, yang 2000 yang jilid 1 ini yang 2009 ini adalah edisi revisi ternyata. Itu dia harus masuk di nomor 2 karena lebih baru tahunnya. Jadi tahunnya yang lebih lama, lebih tinggi, lebih dulu ditulis, baru yang lebih muda dan seterusnya. Begitu. Begitu juga huruf nama orang tadi kan kita sebut Ahmad ya. Ada huruf A, 2 nih, Ahmad sama Abdul misalnya. Ahmad itu adalah H huruf keduanya, Abdul itu adalah huruf B keduanya. Jadi Abdul yang lebih dulu ditulis di daftar pustaka, bukan Ahmad. Begitu. Karena huruf keduanya adalah B. Kalau Ahmad huruf keduanya adalah H. Nah, itu etikanya, itu etika penulisan daftar pustaka. Tanpa nomor halaman kemudian di akhir ditulis. Jadi nomor halaman tidak digunakan di dalam daftar pustaka. Nah, kalau footnote itu ada 2. Footnote ada yang menulis soal sumber kutipan, ada juga footnote yang namanya menjelaskan dari sebuah hal yang sifatnya kemudian butuh keterangan lebih lanjut. Gitu. Misalnya tadi kita diskusi soal garasi. Garasi. Tidak mungkin kita di dalam tulisan kita yang utuh di atas itu kita menulis garasi itu adalah ini. Nah, jadi kita bisa buat di dalam footnote. Garasi itu adalah soal pemberian potongan tahanan oleh presiden yang diatur di dalam pasal sekian misalnya. Diatur di dalam pasal 20A Undang-Undang 45 misalnya. Itu bisa kita buat menjadi footnote. Itu yang disebut dengan footnote tulisan penjelasan. Footnote itu harus tulisan penjelasan sesuatu yang butuh dijelaskan yang sudah ditulis di atas. Tapi tidak kemudian merusak sistematika penulisan di atas untuk menerangkannya. Dibuatlah di footnote. Gitu. Baik. Pertanyaan ada? Lagi? Soal footnote? Nah, soal kemarin ada teknik menulis ya, saya perlu menjelaskan. Tata cara menulis yang baik dan benar itu selalu dimulai dengan pertanyaan. Nah, jangan kita hanya bertanya terus kemudian ketika menulis. Misalnya kita menulis soal menurut KPK dana desa telah dikorupsi sekian miliar. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kepala desa masuk penjara, dijaring penjara. Nah, itu pertanyaan itu kan asumsi masih. Maka dia harus dijawab pertanyaan itu. Bagaimana cara menjawab pertanyaan yang tadi yang kita sudah analogikan di awal itu adalah dengan teori kemudian, dengan pendapat para ahli. Nah, menurut siapa nama Bambang Wijayanto, korupsi yang dilakukan KPK adalah ini bla 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 itu. Itu pendapat para ahli kemudian. Itu pendapat para sarjana istilahnya kalau orang itu. Sarjana yang dimaksud adalah doktor-doktor itu para ahli. Bukan kita yang masuk sarjana hukum, kecuali kita sudah buat karya ilmiah ya tidak masalah. Gitu. Itu teknik menulis. Jadi kalau kita memulai dengan pertanyaan, kita harus jawab pertanyaan itu. Cara menjawab pertanyaan bukan dengan komentar kita, tapi dengan keterangan, dengan pernyataan, dengan tulisan seorang ahli. Dengan peraturan perundang-undangan. Itu cara menulis kemudian. Jangan, yang baik juga dalam penelitian hukum itu, jangan terlalu sering menulis pasal kemudian di dalam skripsi atau karya ilmiahnya. Pasal boleh ditulis, tapi dinarasikan pasal itu dan dianalisis apa pernyataan kita terhadap analisis kita atau argumentasi kita terhadap pasal tersebut misalnya. Itu harus dinarasikan, baru kita footnote di bawahnya itu. Misalnya pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Footnote dia. Footnote-nya adalah
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45, pasal 1 ayat 3. Begitu cara penulisan, teknik menulis footnote yang baik. Nah, atau kita mencantumkan pasal, misalnya bunyi pasal sekian ya. Kemudian kita footnote catatan kakinya itu dengan sumbernya adalah menurut pasal apa? Menurut peraturan perundang-undangan, kewenangan pemerintahan daerah terkait dengan masalah kelautan telah dicabut dan daerah tidak memiliki kewenangan. Nah, dari mana sumbernya pernyataan kita itu? Tinggal kita footnote. Cara memfootnote peraturan perundang-undangan itu juga harus dimulai dengan agar tidak plagiat ya. Bukan plagiat, maksudnya terdeteksi kemiripan. Nah, maka kita mulai footnote-nya itu kalau peraturan perundang-undangan dengan kata Republik Indonesia, undang-undang nomor berapa, tahun berapa, pasal berapa. Nah, itu. Kalau soal kewenangan tadi itu. Karena kita sudah pernah membaca, tapi kita buat. Nah. Yang namanya menulis ini kan sama dengan orang berpikir, orang berbicara. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita bicarakan, itulah yang kita menulis. Gitu. Dipahamin ya? Jadi menulis itu bukan kemudian copy paste tulisan orang. Bukan kemudian tulisan orang dianggap ini. Nah, boleh kita mengutip tulisan orang, tapi harus kita cantumkan orang itu di dalam sumber kutipan. Begitu. Bagaimana Sanasari? Pak, kalau misalkan menurut ahli ini, menurut pendapat ahli ini, apakah perlu kita membuatkan catatan kaki di bawahnya, Pak? Jangan menyebut pendapat ahli. Misalnya menurut Jimli Asidiki, jangan menulis gelar kemudian. Gelar tidak perlu ditulis, ya, baik di daftar pustaka maupun di footnote. Tidak perlu menulis gelar. Misalnya Profesor Jimli Asidiki, tidak perlu kita buat gelar profesornya, dihilangkan itu. Tidak perlu pakai gelar. Kalau orang Indonesia tidak perlu dibalik namanya, tapi kalau orang luar negeri itu harus dibalik namanya. Karena nama belakangnya itu adalah nama keluarganya, itu harus ditulis di depan. Kemudian baru nama belakangnya. Tapi kalau orang Indonesia tidak perlu dibalik. Karena dia tidak menggunakan nama keluarga. Kecuali orang-orang Siregar, tapi karena kita masuk Indonesia tidak perlu kemudian. Karena kecuali kutipan itu digunakan oleh orang luar negeri. Kalau orang luar negeri, nama kita pasti akan dibalik. Ini Hasan Asari, dibalik Asari Hasan gitu. Itu kalau orang luar negeri, tapi kalau kita yang menulis orang Indonesia ya tetap dengan namanya Hasan Asari gitu. Baru dimulai kemudian judul bukunya atau judul tulisannya, baru dimulai soal tempat dia diterbitkan, kotanya, kurung buka, tempat kota diterbitkan, misalnya Mataram, penerbitnya, tahun diterbitkan, kurung tutup. Ada di buku pedoman itu. Begitu Hasan Asari. Terus Pak, dalam mengambil materi di buku itu berapa sih? Berapa paragraf maksimalnya kita ambil? Enggak. Kalau kutipan langsung ya. Kalau kutipan langsung, jadi kita tidak memotong kutipan orang itu, tapi kita kutip langsung, itu namanya kutipan langsung. Itu harus dibuat dengan tanda petik di awalnya. Misalnya kepanjangan, kalau tapi kita kutip utuh ini ya, utuh dia di pernyataan di kata bukan kalimat, kata yang keberapa misalnya. Kita mulai dengan tanda petik, kita ketik dia dengan 3 titik. Nah, 3 titik itu menandakan bahwa sudah ada potongan sebelumnya, sudah ada kata yang dipotong itu. Nah, itu tanda petik, itu fungsinya tanda petik. Jadi ada kata yang dipotong di petiknya. Baru kita mulai dengan pernyataannya itu. Itu kalau kita kutip langsung.
tanpa ada dipotong. Nah, kita ketik dia langsung, di akhirnya ditutup dengan petikan terakhir, baru dibuat miring. Nah, kalau dia lebih dari 5 baris, kutipan langsung ini ya, kalau dia lebih dari 5 baris, dia misalnya masuk baris ke-6, dia harus dibuat 1 spasi, karena kutipan langsung. Kalau dia lebih dari 5 baris, baris ke-6 dia harus 1 spasi, tidak dengan 2 spasi. Itu menyatakan itu kutipan langsung. Jadi kita langsung mengutip dari bukunya tanpa dipotong. Nah, kalau kita tidak mengutip langsung dengan kemudian menggunakan analisa pemikiran kita, maka tidak perlu menggunakan tanda petik. Langsung saja. Tidak perlu pakai tanda petik. Itu artinya kita mengambil pemikiran orang tersebut dengan gaya pemikiran kita, dengan hasil analisa kita itu, bukan mengutipnya langsung. Itu dia tidak kemudian digunakan dengan tanda petik pembuka maupun tanda petik akhir, tapi langsung di kalimat itu. Jadi itu menandakan tulisan ini adalah hasil pemikiran si penulis berdasarkan apa yang dinyatakan di footnote tadi itu. Misalnya buku Aji Jimli Asidiki yang tadi kita baca 2 halaman, kemudian menurut analisa kita ini maksud Jimli Asidiki, itu kita tulis kemudian menurut pemahaman kita. Tapi sumber kutipannya adalah Jimli Asidiki. Itu tidak digunakan dengan tanda petik atau kemudian di akhirnya dia dibuat miring istilahnya hurufnya. Nah, kalau dia sudah miring itu pernyataan. Begitu. Dipahamin, Asari? Oh, apa? Untuk kutipan langsung itu tanpa perlu membuat catatan kaki. Catatan kaki. Sumber kutipan langsungnya dari mana? Nggak boleh dimasukkan. Kalau kutipan langsung kemudian tidak ada catatan kaki, itu pertanyaan. Karena si peneliti itu tidak boleh membuat pernyataan. Ya. Penulisan miring yang terakhir itu Pak, apakah 1 kata atau berapa itu Pak? Miring itu kalau dikutip langsung. Iya. Kalau dikutip semuanya atau kata terakhir? Semuanya sih dibuat ini miring. Oh, semuanya. Semuanya dimulai dengan tanda petik dulu kan? Oh iya ya. Kalau kalimatnya ada yang dipotong, dimulai dengan titik-titik 3. Kalimat di awalnya misalnya. Nah, kita tidak mulai dari kita mulai dari yang diketik itu kita mulai. Tapi sebelumnya sudah ada kata sebenarnya. Jadi kita mulai dengan titik 3. Nah, terus ada yang namanya ibid ya. Ibid, lokcit, sama objek ya. Nah, apa bedanya ibid, lokcit, dan objek? Kalau ibid di footnote itu artinya kita mengutip dari buku yang sama gitu loh. Buku yang sama walaupun halamannya berbeda tapi dari buku yang sama, dan kutipan ini belum diselingin dengan tulisan lain, belum diselingin dengan sumber kutipan lain gitu loh. Nah, itu ibid. Walaupun misalnya di atas itu halaman ibid halaman 7, di bawahnya ibid halaman 12, tidak ada itu masih di satu sumber itu, belum dilangkahi dengan sumber yang lain. Nah, kalau dia dilangkahi dengan sumber yang lain, maka misalnya sumber kutipan baru di ininya, nanti sumber kutipan baru itu begitu. Nah, ketemu di halaman sekian, maka dia ditulis dengan lokcit kemudian. Jadi lokcit ini menandakan sudah dilangkahin, sudah terlewatkan sebelumnya, tapi sumber buku itu yang digunakan. Nah, kalau sumber bukunya yang tadinya sudah dilanggar itu sumber halamannya sama dengan halaman yang di atas, walaupun dia sudah terlanggar, itu dibuat objek. Berarti objek ini menandakan halaman yang sama dari sumber yang sebelumnya sudah dikutip. Tapi dia sumber yang sama dengan halaman itu. Kalau kemudian lokcit, kalau lokcit itu sudah beda halaman, makanya ditulis lokcit, tapi sudah ada yang dilewatkan itu dengan lahirnya ibid. Itu dari bahasa Romawi Yunani, ibid, lokcit, objek. Itu kaidah penulisan ilmiah. Begitu.
Ada pertanyaan lagi soal teknik itu penulisan. Ingat 5W1H. Apa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, apa itu selalu dimulai dengan pertanyaan. Nah, melanjutkan pertanyaan itu harus dimulai dengan pendapat ahli atau peraturan perundang-undangan, karena kita penelitian hukum. Yang namanya fakultas hukum atau prodi ilmu hukum ini adalah ilmu yang sui generis istilahnya. Ilmu yang beda dari ilmu yang lain. Kalau ilmu matematika dia pasti 1+1, 2, 3 tambah 3 itu ilmu pasti. Nah, kalau sui generis, kalau ilmu sosial ya dia tergantung dari masyarakat. Nah, di ilmu hukum itu ada 2 objek kajian. Kalau kajiannya normatif, kajian perundang-undangan atau kajian ilmu hukum, itu yang tidak dimiliki oleh ilmu yang lain gitu loh. Yang namanya normatif gitu. Kemudian ada kajian empiris. Nah, itu sama dengan ilmu sosial lainnya. Kalau ilmu sosial lainnya dengan kajian empiris rata-rata. Jarang menggunakan, karena dia tidak mungkin dia menggunakan kajian normatif. Misalnya ilmu pemerintahan, walaupun dia memasukkan pasal, dia tidak akan mengkaji yang namanya hukum di dalam pasal tersebut. Dia tentu mengkaji bagaimana itu berlaku di masyarakat, hukum yang senyatanya. Ngerti Orason? Ngerti, so. Jangan diam saja. Baik, saya Kita masuk. satu lagi, Pak. Apa, San? Insya Allah, Pak. Apabila di sebuah jurnal atau karya ilmiah itu tidak ada tahun penerbitnya, Pak. Apakah bagaimana tata cara penulisan footnote-nya? Tidak ada. Kalau mau cari, kan banyak orang ngambil dari internet ya. Ya. Nah, dari internet ini saya kasih ini. Contohnya skrip. Saya kita mau cari, banyak orang memasukkan www dan sekian-sekian itu ya, www.com. Harus dibedakan sumber internet, ya, sumber internet dan sumber kemudian dari jurnal. Jadi kalau kita menemukan di internet, mungkin tidak tahu asal sumbernya dari mana, tinggal kita ketik aja, misalnya siapa penulis buku itu, atau ketik Google Scholar kayak gini nih. Tunjukkan. Ini Google Scholar saya nih. Ada di dia. Nih. Terlihat ya? Ini nih Google Scholar. Nah, tulis kayak begini, Google Scholar, Scholar Google Go ID. Jadi misalnya sebenarnya ketemu nanti, oh ini buku yang saya kutip, ini dia ternyata gitu. Dia akan ngeling ke sini. Kalau kita salah mengetik, nah di sini misalnya apa namanya? Ini barang sudah pernah dikutip ini, dikutip sama 3 orang. Nah, kayak gitu cara orang ngecek. Nah, kemudian bagaimana cara menulis dia footnote? Cara menulis dia footnote misalnya begini. Di sini kan tidak ada nih. Nah, ini yang kita tulis ini. Kelihatan ya. Mana buat juridika? Saya coba. Supaya tidak terdeteksi plagiat ya. Juridika. Nah ini. Udah kelihatan? Ini jurnalnya Fakultas Hukum. Udah. Nah ya.
Misalnya soal nih, tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemberian izin. Kita mengutip tulisan dari milik orang ini misalnya. Kita mau buat dia jadi catatan kaki. Cari dia di More Citizen Format. Semua jurnal punya ini, yang namanya More Citizen Format. Jadi karena kita ini menggunakan Chicago, ada Chicago, ada Harvard, ada ini. Nah, kalau kita menggunakan Chicago, dia akan muncul ini. Ini yang tinggal kita salin ini. Kalau jurnal ya, tanpa perlu nomor halaman. Kalau jurnal, kalau buku, kayak begini. Ini tinggal kita copy, kita masukkan dia di footnote-nya. Begitu juga di daftar pustaka, dia tinggal masuk di daftar pustaka juga ini, tanpa tidak menggunakan nomor halaman. Ini kalau jurnal. Kalau jurnal nomor pasti begini dia, karena dia sudah terintegrasi secara global gitu. Nggak perlu kita ketik lagi. Dan tidak akan salah kita memasukkannya di footnote. Ini yang teknis menulisnya, karena dia kan punya masing-masing. ACM, ACS, APA, ABBN, Chicago, Harvard, IP, Mila, Turablan. Nah, itu apa yang kita gunakan standar untuk footnote. Nah, kan masing-masing punya teknik. Misalnya tadi kan kita Chicago ya. Apa lain dia kemudian agak beda di dalam ininya, di akhir kelihatan dia punya teknik masing-masing. Tapi tidak boleh campur aduk kemudian, karena Fakultas Hukum UGR menggunakan Chicago, tidak boleh kemudian masuk apa teknik ininya. Itu yang juga kemudian membuat tingkat deteksi plagiasinya tinggi kemudian, karena mencampur cara-cara penulisan di footnote. Semua metode digunakan. Ini sama ya. Begitu. Jadi cari aja di Google Scholar, ketik nama orang itu, pasti keluar apa tulisannya itu. Dan keluar sumbernya, itu masukkan sumbernya. Oke, Orason? Amin? Oke, Pak. Saya lanjutkan ke penelitian kualitatif. Baik. Ini penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ini model pendekatan dalam penelitian. Jadi di semua program studi atau lembaga-lembaga penelitian itu pasti menggunakan dua pilihan, pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif. Gitu. Kalau dia pendekatannya kualitatif berarti kualitas, kuantitatif berarti banyak. Kalau kualitatif itu lebih banyak kemudian wawancara. Wawancara dengan narasumber, bukan dengan informan. Harus dibedakan apa itu narasumber dan apa itu informan. Kalau narasumber, dia adalah orang yang langsung terkait dengan isu hukum yang akan kita teliti misalnya. Dia pelakunya misalnya. Misalnya kita mau penelitian terkait dengan dampak penanganan COVID di Kabupaten Lombok Timur. Nah, kalau dampak penanganan COVID di Kabupaten Lombok Timur terhadap akuntabilitas pemerintah daerah misalnya, maka yang harus kita wawancara itu sebagai narasumber ya, sebagai narasumber, bukan info. Sebagai narasumber itu adalah Satgas COVID, pelaku ekonomi atau pengusaha dampak COVID, kemudian dokter, kepala sekolah, atau guru, atau dosen, itu dampak COVID. Nah, bukan kemudian yang kita wawancara adalah petani atau nelayan. Apakah nelayan terdampak COVID atau tidak? Kalau kemudian kajiannya soal daya beli perikanan, mungkin ya nelayan kita wawancara. Tapi kalau kemudian masalahnya adalah persoalan tingkat kebutuhan pangan misalnya,
padi misalnya, ya itu harus petani, bukan nelayan. Nah, itu narasumber. Kalau objeknya misalnya, objeknya adalah jumlah penderita COVID misalnya, dan dampaknya terhadap Kabupaten Lombok Timur. Maka yang jadi narasumber kita adalah ketua Satgas COVID dan dokter, bukan kemudian Polda atau kepolisian. Nggak bisa. Sama seperti ini, izin keramaian misalnya. Kalau izin keramaian terkait dengan COVID misalnya. Jadi izin keramaian ini bisa keluar itu setelah ada rekomendasi dari Satgas COVID. Baru bisa dikeluarkan oleh kepolisian. Kalau tidak ada itu tidak bisa dikeluarkan. Bukan kemudian yang kita wawancarai adalah Kasatpol PP misalnya. Tidak, tidak ada berhubungan dengan izin keramaian. Yang berhubungan dengan izin keramaian sebagai narasumber adalah Satgas COVID dan kepolisian bagian perizinan, bagian Intelkam tidak salah. Nah, di kepolisian juga begitu, kalau mau wawancara ya bukan kemudian wawancaranya di reserse, enggak, karena itu tugas dan wewenang dari Intelkam, jadi Intelkam yang diwawancara. Nah, sama seperti tadi ada tugas di di hukum konstitusi soal perbedaan peran dan fungsi desa dan kelurahan. Ini harus hati-hati. Kalau bicara desa, maka ada dinas yang mengatur soal desa. Nah, itu yang harus diwawancara selain kepala desa, selain sekdes, selain perangkat desa. Tapi ada dinas yang mengatur soal desa. Soal kelurahan, tidak ada dinas yang mengatur soal kelurahan. Kelurahan itu berada di bawah kecamatan. Maka yang harus kita wawancara terhadap soal kelurahan ini adalah kecamatan atau sekda kemudian selaku pejabat birokrasi tertinggi yang mengurus soal birokrasi. Karena pejabat di kelurahan adalah bagian dari sistem pemerintahan terendah di birokrasi, karena dipimpin oleh seorang birokrasi ya pada di kelurahan. Itu bedanya. Nah, itu yang saya maksud. Jadi harus dipahamin kemudian sumber ininya, dasar hukumnya, kemudian di mana pengaturannya, apa yang berwenang kemudian menjadi kontrolnya. Walaupun kecamatan itu pasca Undang-Undang Desa itu pasca Undang-Undang 6/2014 selalu berkoordinasi dengan kecamatan, tapi kecamatan tidak bisa mengambil keputusan. Tapi kalau kelurahan, kecamatan bisa mengambil keputusan kemudian. Karena atasan kelurah adalah camat. Atasan camat adalah bupati gitu. Hierarkinya. Kalau desa tidak bisa dilakukan. Begitu maksudnya. Kenapa penting membedakan apa itu narasumber, apa itu informan. Itu dua sisi yang berbeda kemudian. Jangan kemudian banyak yang diwawancarai, tapi kapasitas yang diwawancarai itu adalah hanya sekedar informan, bukan narasumber. Misalnya kita mau wawancara terkait soal kerusuhan, yang kita wawancarai adalah informan, bukan narasumber yang pelaku di dalam kerusuhan tersebut. Itu yang akan kemudian mensulitkan kita untuk melakukan analisis terhadap hasil penelitian kita. Jadi dalam penelitian terdapat dua model penelitian. Pertama, model penelitian yang menggunakan angka-angka. Itu yang sering disebut dengan kuantitatif dan kualitatif. Nah, kualitatif adalah kualitas, kuantitatif adalah kuantitas. Nah, kalau kualitatif dia cepat ditemukan jawabannya, tapi kalau kuantitatif jawabannya ditemukan di akhir. Nah, kalau kuantitatif itu bermainlah dengan angka-angka tadi itu, dengan dengan kuesioner, dengan polling, itu yang kita sebar. Kita menyebar kuesioner. Bagaimana pendapat orang terhadap kenaikan SPP? Kita menyebar polling kemudian di mahasiswa. Nah, polling ini bisa kita dapat nanti di akhir kemudian hasilnya. Berapa yang setuju, apa tidak setuju. Apa pendapat ini. Nah, itu di akhir. Baru kita buat grafik. Itu yang disebut dengan kualitatif.
Kualitatif. Nah, di situ. Tapi kalau kualitatif, kita langsung menemukan akar masalahnya dari hasil wawancara dengan narasumber, bukan informal ya, dengan narasumber. Informal itu hanya menuntut kita untuk menemukan narasumber. Itu informal. Dia hanya menuntun. Makanya tidak dari informal kita akan menemukan peta siapa yang harus kita wawancarai. Tapi begitu kita ketemu narasumber, kita akan begitu cepat menemukan hasil kesimpulan dari penelitian kita. Karena dia pelaku langsung gitu. Sama seperti kita mau bicara soal peran ADD dalam pembangunan desa. Masa ya kita mau wawancarai masyarakat umum yang rumahnya jauh dari tempat kantor desa tersebut misalnya. Mestinya kita wawancara itu adalah di mana ada proyek-proyek desa itu dan state aparatus pemerintahan desa itu, perangkat desanya, sekdesnya, kadesnya, itu yang menjadi narasumber, bukan masyarakat yang jauh. Itu kan pendapat asumsi kemudian muncul. Karena informal itu perlu diverifikasi. Nah, alat verifikasinya adalah apakah dia memiliki keterkaitan dengan apa sumber informasi tadinya itu. Ini dan menggunakan angka-angka yang lebih dikenal dengan penelitian kualitatif. Kualitatif hasilnya cepat dapat dilakukan. Tapi kalau kuantitatif di akhir penelitian, ketika dia setelah ditabulasi menemukan angka-angka berapa persen sekian orang persen itu. Angka-angka itu yang kemudian diargumentasikan. Kenapa sekian persen, ini loh alasan masyarakat. Gitu. Nah, penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif sering disebut dengan naturalistik inquiry alamiah. Apapun macam cara atau corak analisis data kualitatif, suatu penelitian pembuatan awal yang senyatanya dilakukan adalah membaca fenomena. Nah, membaca fenomena ini kita bisa lakukan dengan observasi. Melihat, memantau, melihat, mendengar, kemudian kita analisis pendengaran kita itu. Mendengarnya itu dari informan, bukan dari narasumber. Kalau kita ketemu narasumber, nggak ada masalah. Itu bisa diperluas kemudian narasumber mana yang harus dihubungin lagi. Gitu. Itu yang didapat di proses observasi. Makanya merumuskan masalah harus jelas. Apakah dia betul-betul menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat atau hanya asumsi kita? Setiap data kualitatif mempunyai karakteristik sendiri. Data kualitatif berada secara tersirat di dalam sumber datanya. Sumber data kualitatif adalah catatan hasil observasi, transkrip interview mendalam, in-depth interview, dan dokumen-dokumen terkait berupa tulisan ataupun gambar. Itu kualitatif. Jadi dia ada catatan observasi dari informan dan ada in-depth interview, wawancara mendalam dengan narasumber. Itu namanya in-depth interview istilahnya. Kalau kita mau penelitian soal zakat, maka yang kita bagaimana implementasi penelitian perda zakat, maka kita wawancara terhadap kemana uang zakat itu dibawa. Maka ke ketua Basda, pengelola Basda, desa tempat uang Basda itu disalurkan. Bagaimana penyertaan masyarakat itu narasumber. Masuk, Pak. Ya. Apakah setiap penelitian itu harus menggunakan penelitian kualitatif atau kuantitatif? Bukankah mahasiswa hukum itu bisa menggunakan penelitian pustaka, Pak? Ada namanya penelitian pustaka. Penelitian normatif. Ya, penelitian normatif. Yuridis normatif. Normatif. Jadi kalau kita penelitian normatif, maka tidak cukup dengan kita memasukkan pasal-pasal aja. Itu kan banyak yang terjadi itu. Itu yang saya katakan. Pasal itu harus dianalisis. Apa pendapat kita? Bagaimana cara pendekatan soal bahasa kemudian.
argumentasi terhadap pasal ini apa itu. Nah, itu yang harus kuat. Makanya penelitian normatif empiris itu memang itu menguji kemudian soal dasolen dan dasain. Bagaimana hukum bagaimana hukum yang seharusnya dan bagaimana hukum yang tertulis kemudian. Itu dasain dan dasolen. Nah, itu yang kita uji. Kalau kuantitatif, maka kita akan memberikan draft pertanyaan yang kemudian dia jawab, atau kuesioner, atau polling misalnya. Itu kuantitatif. Kemudian tidak masuk soal norma, kemudian tidak masuk kita menganalisis norma hukumnya. Nah, kalau dia penelitian normatif, kita akan meneliti soal 3 hal di dalam norma hukum. Ada norma kosong, ada norma kabur, dan ada pertentangan norma. Nanti di teknik undang-undangan itu kita bahas itu. Jadi itu, ada norma kosong. Norma kosong artinya blank of norm. Blank of norm artinya tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan itu. Contohnya begini, saya tidak menggunakan masker di dalam mobil, kemudian saya diberhentikan, dinyatakan saya melanggar perda soal penularan penyakit menular. Kemudian saya komplain, pasal mana yang saya langgar, pasal mana yang menerangkan soal di dalam mobil pribadi harus menggunakan masker. Itu yang saya maksud, itu yang dimaksud dengan norma kosong. Normanya tidak ada. Memang pasal soal menggunakan masker di tempat umum itu ada, tapi di dalam mobil pribadi tidak diatur kemudian. Itu yang dikatakan norma kosong, blank of norm. Tidak ada normanya, tapi normanya diada-adakan kemudiannya. Ini yang sering disebut dengan nama penyelewengan hukum. Nah, penyelewengan hukum. Ada sering juga disebut dengan penyelundupan hukum. Nah, penyelundupan hukum itu kemudian sering dikatakan dengan nama pertentangan norma, conflict of norm, konflik of norma. Ada pertentangan norma karena adanya penyelundupan hukum. Nah, jadi di dalam undang-undang ada pasal yang mengatur soal A, tetapi di perda atau di perbub itu diatur soal B kemudian. Ini yang kemudian disebut dengan pertentangan norma. Yang B ini diselundupkan di dalam perda, yang sebetulnya tidak diatur di A, di undang-undang. Hal-hal yang tidak diatur di undang-undang tidak boleh diselundupkan kemudian di dalam peraturan yang lebih rendah. Contoh, soal pembatalan peraturan KPU tentang terdakwa atau tersangka korupsi tidak bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPR di dalam peraturan KPU, yang kemudian itu digugat di Mahkamah Agung, kemudian dibatalkan karena tidak ada di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum mengatur soal larangan mantan narapidana korupsi atau mencalonkan diri. Itu tidak diatur, tapi dia tiba-tiba muncul di peraturan KPU. Nah, ini yang disebut dengan penyelundupan hukum. Yang ini yang kemudian menyebabkan terjadi pertentangan of norm, konflik of norm, pertentangan norma. Ya, tadi ada blank of norm, norma kosong, pertentangan norma. Yang ketiga adalah soal norma kabur. Kalau kabur sering orang sebut itu apa itu, saya lupa. Ada celetukannya namanya katarak norm. Katarak norm namanya apa namanya, lupa saya. Bahasa ininya. Norma kabur. Norma kabur ini di pasal, misalnya pasal 7 dia menjelaskan soal bla 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 bla, tetapi di penjelasannya itu cukup jelas misalnya. Padahal ini masih butuh keterangan sebenarnya itu di dalam penjelasan. Karena begini, dalam hukum tidak boleh ada orang lain selain hakim ya yang bisa menginterpretasikan hukum.
Nggak boleh. Hanya hakim yang bisa menginterpretasikan soal hukum. Hukum diinterpretasikan oleh hakim. Nah, orang, masyarakat, atau pejabat itu hanya boleh melihat norma yang ada di dalam perundang-undangan itu dengan melihat penjelasannya. Sama seperti ini. Tidak boleh aturan penjelasan digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan atau melapor seseorang secara pidana. Nggak boleh. Karena itu penjelasan perundang-undangan itu adalah interpretasi terhadap bunyi norma di dalam undang-undang. Makanya penjelasan itu sering disebut dengan tambahan lembaga negara atau tambahan berita acara negara. Berita negara atau berita daerah. Dia tambahan interpretasi untuk menginterpretasikan norma. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Secara akademik di dalam skripsi itu bisa kemudian diargumentasikan dengan 3 hal tadi itu. Apakah itu kalau penelitian secara normatif ya? Apakah ada kekosongan norma? Apakah ada pertentangan norma? Ataukah ada kekaburan norma? Itu kalau bicara penelitian normatif. Nah, bagaimana dengan empiris kemudian? Yang itu dikatakan Dasolen dan desainnya. Bagaimana hukum ini berlaku di masyarakat? Jadi yang diwawancara di masyarakat itu adalah norma ini, bukan kemudian diinterpretasikan oleh masyarakat. Tapi kita melihat pernyataan masyarakat kemudian. Apakah masyarakat setuju terhadap norma hukum peraturan perundang-undangan ini atau tidak kemudian. Hanya sebatas itu kemudian yang namanya empiris. Apakah norma yang diberlakukan ini kemudian dituruti atau tidak oleh masyarakat. Itu yang sering disebut dengan soal apa istilahnya itu Dasein dan Dasolen. Hal yang tertulis dan yang berlaku di masyarakat itu berbeda sebetulnya. Masyarakat tidak mengetahui hukum itu. Nah, kenapa kemudian sistem hukum common law sama civil law itu berbeda? Kalau common law, sistem hukumnya itu adalah kebiasaan. Makanya dia sering mengenal yang namanya teori fiksi hukum. Jadi begitu undang-undang ditetapkan, orang dianggap tahu hukum. Dianggap tahu hukumnya itu karena proses lahirnya dari sebuah kebiasaan. Kebiasaan hukum di masyarakat. Tapi kalau di civil law tidak. Dibuat undang-undangnya dulu, baru orang disuruh ikut dari undang-undangnya. Itu civil law. Itu yang dianut oleh Prancis, Belanda, dan Inggris. Nah, itu yang sering kita sebut, makanya dasar-dasar itu. Itu beda sistem hukumnya di situ. Itu yang harus dipahami ya. Teori fiksi hukum itu sebenarnya diberlakukan di negara-negara common law, bukan di negara-negara civil law. Tapi negara-negara civil law kemudian menganggap begitu undang-undang disahkan, orang dianggap tahu hukum semuanya. Dan itu diberlakukan kemudian di negara-negara civil law, termasuk Indonesia. Karena kalau common law kan dia lahir dari sebuah kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan itu yang kemudian diuji oleh juri di mahkamahnya. Kemudian muncul putusan itu dianggap sebagai sebuah hukum karena itu berlahirkan dari sebuah kebiasaan masyarakat. Karena yang menjadi hakimnya adalah juri, masyarakat. Sistem juri, sistem masyarakat. Masyarakat yang menilai kemudian. Penilaiannya berdasarkan kebiasaan di masyarakat. Kalau di kita kebiasaan di masyarakat dianggap sebagai hukum adat. Kalau di Belanda itu yang disebut dengan ketika masuknya Van Vollenhoven itu dia kemudian menyebabkan kenapa hukum adat itu harus beriringan dengan hukum Islam. Baru dia dianggap ada. Asas al contrario, apa namanya? Ada bukunya di sini. Begitu. Contrario actus. Contrarius actus itu yang membuat SK dia mencabut. Itu hukum administrasi, contrario actus. Karakteristik penelitian kualitatif. 9. Karakteristik penelitian kualitatif itu ada 9. Setting atau latar alamiah atau wajar dengan konteks utuh, holistik,
Jadi dia tidak kemudian dibuat-buat, tidak kemudian lahir dari keinginan si peneliti, tapi lahir dari jawaban dari narasumber. Itu kalau yang namanya alamiah tidak disetting. Karena kalau kualitatif itu lahir dari sebuah setting kan, dibuat kuesionernya, orang disuruh jawab iya atau tidak, orang disuruh jawab benar atau salah, begitu namanya kuesioner itu kan. Bukan kemudian ada alternatif yang lain jawabannya, benar iya atau tidak, benar atau salah, itu settingan kemudian. Itu kalau kualitatif. Tapi kalau kualitatif langsung lahir dari narasumber. Nah, instrumen penelitian berupa manusia, human instrumental. Jadi dia tidak masuk ke dalam kertas. Tadi itu polling itu kan kertas. Metode pengumpulan data ada observasi sebagai metode utamanya. Jadi tidak cukup misalnya kita mau wawancara A. Si A ini menyatakan ini, apakah pernyataan si A ini betul atau tidak? Perlu kita verifikasi kemudian. Di situ ada namanya teori validitas. Perlu divalidasi. Apakah pernyataan ini dapat dimasukkan sebagai narasumber atau tidak? Itu perlu divalidasi. Makanya yang namanya empiris itu tidak cukup wawancara ke 1-2 orang, harus banyak narasumbernya, harus banyak informannya. Makanya saya sarankan tidak usah penelitian empiris dulu. Kalau sanggup dengan empiris silahkan S1. Karena yang dikaji karena objek kajiannya lebih banyak kepada doktrin, tidak kepada teori. Kalau S2 itu teori, kalau S3 itu filsafat. Kalau filsafat itu sudah harus mengkaji soal nilai kebenaran gitu kemudian. Ketiga adalah metode pengumpulkan datanya observasi. Nah, keempat adalah analisis datanya secara induktif. Induktif itu dari luar ke dalam. Deduktif dari luar ke dalam, dari dalam ke luar. Nah, sifatnya adalah induktif. Kemudian, induktif ini lebih kemudian kita menggali pernyataan seseorang itu apakah benar atau tidak secara teori hukumnya, secara peraturan perundang-undangannya. Misalnya tadi contohnya, orang masuk ke Labuan Haji harus membayar tiket. Alasan orang yang memungut tiket itu adalah ada perdes, ada perda. Kita ini Pok Darwis dibolehkan memungut retribusi, memungut biaya masuk, memungut biaya parkir. Apakah benar pernyataan orang itu atau tidak? Itu yang kita validasi. Cara validasinya adalah peraturan perundang-undangan. Apakah ada yang mengatur atau tidak? Pernyataan orang yang memungut di pintu masuk di Labuan Haji itu, ataukah dapat dikategorikan sebagai pungli atau tidak, gitu. Atau memang benar, itu yang kita validasi itu kemudian. Nah, validasinya itu dengan mewawancarai itu ke bagian Dispenda, ke kepala desa dan seterusnya, atau melihat peraturan perundang-undangan, melihat normanya kemudian. Yang ke-6, penelitian dibatasi oleh fokus. Nah, penelitian dibatasi oleh fokus. Jadi, penelitian kualitatif itu harus fokus, tidak boleh kemana-mana. Nah, misalnya kita harus dibedakan studi kasus dengan pendekatan kasus. Nah, ini yang dimaksud dengan fokus. Kalau studi kasus, dia harus ada masalah. Dan itu dikaji kemudian dari berbagai aspek kemudian. Tidak cukup dengan satu aspek kalau yang studi kasus ya. Hati-hati yang menggunakan studi kasus. Tapi kalau pendekatan masalah, maka kita mengambil satu kasus yang sudah inkrah di dalam putusan pengadilan. Itu yang namanya pendekatan kasus. Menurut pendekatannya dengan kasus. Tapi kalau studi kasus itu belum tentu pendekatannya dengan kasus yang inkrah. Tetapi analisanya harus diambil dari banyak aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Itu studi kasus. Biasanya penelitian bersifat sementara. Ya, karena kalau kualitatif itu sementara. Karena kita tidak mungkin kemudian, dia bisa berubah. Judul ini bisa berubah, hasil penelitian bisa berubah tergantung kondisi lapangan. Makanya dia bisa ditemukan di awal, bukan di akhir. Makanya dia bersifat sementara desainnya. Laporan bernada studi kasus. Bernada studi kasus, bukan pendekatan kasus. Interpretasi
infografik. Interpretasinya. Jadi banyak pendapat orang kemudian. Itu kalau kualitatif. Sedangkan penelitian metode penelitian kualitatif itu dipasang dengan metode yang bersifat tradisional. Metode baru, metode positivistik, metode saintifik, artifik, metode konfirmasi dan temuan. Jadi metode kuantitatif sering dinamakan metode tradisional, positivistik, saintifik, dan metode discovery. Selanjutnya metode hasil kuantitatif sering dinamakan sebagai metode baru, post-positifik, artistik, dan interpretasi riset. Itu kalau kualitatif. Kenapa kuantitatif dikatakan tradisional? Karena dia tidak ada ilmu baru, tidak berkembang kemudian ilmunya. Kuantitatif ini banyak dilakukan oleh teman-teman di prodi, misalnya di FKIP, di ekonomi. Itu yang main-main grafik, itu yang main angka-angka, kemudian memain kuesioner, mengetahui pendapat orang lewat kuesioner, lewat polling, itu di kuantitatif. Itu yang banyak dilakukan di ekonomi, di FKIP. Tapi kalau di hukum itu lebih sering memainkan kualitatif. Langsung masuk ke masalahnya. Kualitatif dinamakan metode tradisional udah. Nah, dengan metode baru karena popularitas belum lama. Metode ini dinamakan positivistik, post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat post-positivis. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni, kurang terpola, dan disebut metode interpretatif karena ada data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Nah, itu ngambil sampel. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kualitatif, statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Itu di anak-anak ekonomi, pertanian juga yang pakai statistik. Kenapa tidak diajarkan statistik di Fakultas Hukum? Karena Fakultas Hukum Swiss General Study itu tidak terlalu penting yang namanya ilmu statistik kemudian. Orang boleh membuat statistik, tapi kenyataan lapangan itu kemudian. Itu di hukum. Kalau ilmu sosial lain, ya. Perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan mendasar dari metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif, yaitu tetap pada strategi dasar penelitiannya. Kalau penelitian kuantitatif dipandang sebagai sesuatu yang bersifat konfirmasi. Itu kalau kuantitatif dan deduktif. Nah, sedangkan penelitian kuantitatif bersifat eksploratoris. Dia bisa mengeksplor. Kenapa kualitatif dikatakan bersifat konfirmasi? Ya, karena tadi pertanyaannya benar atau salah, ya atau tidak. Kemudian, atau ada jawaban yang lain. Kalau ada jawaban yang lain, berapa besar yang memberikan jawaban yang lain ini terhadap di hasil akhir nanti kemudian. Jadi dia konfirmasi, hanya mengkonfirmasi berdasarkan hasil observasinya, hipotesisnya kemudian. Nah, kalau kualitatif yang dimulai dengan observasi, melihat lapangan, menemukan informan, dari informan baru kita bisa menemukan narasumber yang langsung terkait dengan masalah atau isu hukum yang kita teliti. Tidak perlu ada pertanyaan ya dan tidak perlu ada polling, tidak perlu ada kuesioner dan segalanya, nanti kita jelaskan itu, metode-metode yang soal itu. Jadi itu ya. Dipahamin apa perbedaan kualitatif dan kuantitatif? Pahamin dulu ini. Ini intinya kemudian dalam penelitian. Kapan kita menggunakan kualitatif, kapan kita menggunakan kuantitatif. Kalau kuantitatif, dia menggunakan analisis deskriptif. Jadi angka-angka itu dideskripsikan. Nah, kalau kualitatif, dia bukan deskriptif analisisnya.
nggak boleh dia deskripsikan, nggak boleh dia deskriptifkan, tapi dia analisis kemudian harus dianalisa. Apa analisanya dengan menggunakan metode validasi tadi itu. Kalau kuantitatif tidak perlu divalidasi karena sudah ada angkanya, sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan yang dibuat kuesionernya itu. Karena dia menggunakan random kemudian kan, sampel ini sampelnya itu randomnya sistemnya. Metodologinya random, sampelnya jelas, cara merandomnya juga jelas. Tapi kalau kualitatif tidak menggunakan sampel, tidak menggunakan random, tapi langsung ke akar masalahnya. Jadi dia lebih ke analitik, bukan ke deskriptif. Ada pertanyaan? Sampai juga saya menjelaskan. Silakan. Ada pertanyaan? Mana Talut? Masuk, Pak. Ya, Hasan. Misalkan kita menggunakan penelitian kualitatif, apakah terus diiringi dengan penelitian normatif, bisa nggak itu? Diiringi nggak bisa. Nggak Kalau bisa. kuantitatif kita ingin mengetahui soal undang-undang ini. Misalnya begini, contohnya adalah seberapa besar orang setuju terhadap undang-undang cipta kerja. Kemudian, kita mau menguji itu, berapa jumlah yang setuju, berapa jumlah yang menolak. Tidak mungkin kita akan bahas di dalam objek kita adalah undang-undang cipta kerja, bukan norma-normanya kemudian, bukan penolakan konflik of norm, pertentangan norma, kekosongan norma, bukan. Tapi kalau kualitatif, kita masuk soal 3 hal tadi itu. Pertentangan norma, kekosongan norma. Itu kalau kualitatif. Makanya dianalisis kemudian, analitik dia dunia. Bukan deskriptif. Bukan dideskripsikan. Jadi lebih ke situ. Dia empirik murni kemudian, yang namanya kualitatif. Tapi kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, di situ bisa masuk normatif dan empirisnya. Begitu, Hasan. Kalau kuantitatif, murni empiris. Lebih dekat dia ke penelitian sosial. Makanya di situ kemudian 2 kutub dalam ilmu hukum. Ada yang penganut positifis, ada yang penganut empirik kemudian. Padahal orang hukum itu harus menganut kedua-duanya, menganut normatif dan menganut empirik. Karena bagaimana kita mau membuat peraturan perundang-undangan yang baik kemudian ketika kita tidak memahami apa keinginan masyarakat. Bukan persoalan hanya menolak ya, itu yang ada di kualitatif. Setuju, tidak setuju, menolak atau ini. Begitu. Om Hasan Asari. Yang lain ada pertanyaan? Silakan. Sebanyak kayaknya nih. Tapi saya rasa sudah sampai sini paham. Tinggal dibaca variabel-variabelnya. Ada pertanyaan? Pun ada yang aktif ini ya. Coba Randi. Apa pertanyaannya? Jauh ini tidak ada, Pak. Dari segi Hamidi menjelaskan ketika terdapat 12 perbedaan pendekatan kualitatif dengan kuantitatif. Dari segi perspektif, penelitian kuantitatif lebih menggunakan pendekatan etika. Dalam arti bahwa peneliti mengumpulkan data dengan menetapkan terlebih dahulu konsep sebagai variabelnya. Itu yang disebut dengan sistem random. Dia harus hati-hati. Berapa narasumber, berapa sumber yang digunakan. Berapa orang, itu kan dengan sistem random.
Tidak mungkin kemudian misalnya kita mau menguji jumlah orang yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja misalnya. Tidak mungkin kita memilih di satu tempat itu. Makanya itu di sistem random itu yang menentukan berapa jumlah informan kita di tempat ini, di kecamatan ini, itu berdasarkan sistem random. Dia harus didesain yang jelas variabelnya apa, alat ukurnya apa, tidak boleh sampai salah. Itu kalau kuantitatif, tapi kalau kualitatif beda dia, indikatornya yang dilihat, perspektifnya apa, sampai ke bagaimana cara menceritakan informan dan narasumber. Apakah informan ini bisa masuk ke narasumber atau narasumber ini bisa dikeluarkan menjadi informan. Di situ kita mengujinya. Karena kalau informan bisa dia menjadi narasumber. Begitu juga narasumber bisa dikeluarkan menjadi informan sepanjang mampu divalidasi. Dari segi konsep atau teori penelitian kuantitatif bertolak dari konsep variabel yang terdapat dalam teori yang dipilih oleh penelitian kemudian digali datanya melalui kuesioner untuk pengukuran variabel-variabelnya. Di sisi lain, penelitian kualitatif berangkat dari penggalian data berupa pandangan responden dalam bentuk cerita rinci atau asli mereka, kemudian para responden bersama peneliti memberi penafsiran sehingga menciptakan konsep sebagai temuan. Secara sederhana, penelitian kuantitatif berangkat dari konsep teori atau menguji teori, sedangkan kualitatif mengembangkan atau menciptakan, menemukan konsep atau teori. Makanya dia berangkat dari informan, bukan berangkat dari narasumber. Informan diawali, makanya informan bisa menjadi narasumber, narasumber bisa menjadi informan. Itu yang kita validasi kemudian. Dari segi hipotesis, penelitian kuantitatif merumuskan hipotesis sejak awal yang berasal dari teori yang relevan yang telah dipilih sederhana, sedangkan penelitian kualitatif bisa menggunakan hipotesis dari dan bisa tanpa hipotesis. Jika ada, maka hipotesis bisa ditemukan di tengah-tengah penggalian data dan dibuktikan melalui pengumpulan data yang lebih mendalam lagi. Itu kalau penelitian kualitatif. Dari segi permasalahan atau tujuan penelitian, penelitian kualitatif menyatakan atau ingin mengetahui tingkat pengaruh korelasi atau asosiasi antar variabel atau kadar satu variabel dengan cara mengukur, sedangkan penelitian kualitatif menanyakan atau ingin mengetahui tentang makna berupa konsep yang ada di balik cerita detail dari responden dan spesial. Dari segi pengumpulan jumlah size responden sampel, pendekatan kuantitatif ukuran besarnya. Sampel bersifat representatif perwakilan dari boleh dengan menggunakan rumus. Itu yang disebut random tadi, itu rumusnya ada. Jadi tidak sembarangan orang untuk diwawancara dengan kuesioner dan seterusnya. Dia sistem random. Kenapa random? Kenapa jumlah informannya di NTB ini cuma 10 orang? Karena itu randomnya segitu. Angka-angka dimainkan. Makanya dia kemudian ditabulasi, menemukanlah angka statistik. Dari segi alur pikiran, penarikan kesimpulan penelitian kuantitatif berproses secara deduktif, yaitu dari penetapan variabel konsep, kemudian mengumpulkan data, yang menyimpulkan dari sisi penelitian kualitatif berproses secara induktif. Ini diproses diawali dari upaya memperoleh data. Dari tidak ada data menjadi menemukan data, kalau kuantitatif ada data baru diproses. Analisis data penelitian kuantitatif dilakukan akhir pengumpulan data. Kalau kuantitatif itu bisa di tengah-tengah sudah menemukan interpretasi. Dari segi instrumen, penelitian kualitatif memiliki instrumen berupa penelitian itu sendiri, karena peneliti sebagai manusia dapat beradaptasi dengan para responden dan aktivitas mereka. Yang demikian sangat diperlukan agar responden sebagai narasumber, sebagai sumber data menjadi lebih terbuka dalam memberikan informasi. Di sisi lain, pendekatan kualitatif instrumennya adalah angket dan kuesioner. Itu kalau kuantitatif.
Dari segi kesimpulan, penelitian kualitatif interpretasi datanya oleh peneliti melalui pengecekan dan kesepakatan dengan subjek peneliti. Sebab mereka lah yang lebih tepat untuk memberikan penjelasan terhadap data atau informasi yang telah diungkapkan. Peneliti memberikan penjelasan terhadap interpretasi yang dibuat. Mengapa konsep tertentu dipilih? Bisa saja konsep tersebut merupakan istilah atau kata yang sering digunakan oleh para responden. Di sisi lain, penelitian kuantitatif sepenuhnya dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil perhitungan atau analisis statistik. Udah. Evaluasi belajar jadwal. Apa bedanya? Ada pertanyaan? Masuk, Pak. Ya. Saya, Pak. Kalau tugas yang Bapak berikan itu lebih ke penelitian kualitatif atau kuantitatif? Kan observasi. Kalau Observasi. Kalau observasi apa? Wawancara. Ah, Observasi kuantitatif. kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif. Diulang baca tadi ininya ya. Hasan, biar bingung. Coba beli buku metode penelitian hukum supaya enak, karena jarang ada yang punya buku itu. Coba cari buku itu sambil baca-baca itu apa ininya supaya paham. Nanti takutnya pusing di akhir kan repot. Bisa coba menjelaskan, kalau mau diskusi tetap tersedia waktu untuk berdiskusi soal penelitian. Ada pertanyaan yang lain? Kalau yang tugas yang saya berikan itu adalah yuridis empiris. Itu yang sering disebut dengan kualitatif. Dimulai dari observasi senjatanya itu. Kalau kualitatif tidak ada data, Hasan. Kita mencari data. Tapi kalau kuantitatif datanya sudah ada. Tapi dia mencari persepsi kemudian. Apa persepsi masyarakat? Itu yang dilakukan. Itu perbedaannya. Ada pertanyaan? Pak, nanya satu. Ya, silakan. Masalah tugas tuh Pak, kan tugas tuh acuannya yang tugas pertama itu Pak, apa rumusan masalahnya itu lanjut ke tugas yang ini. Boleh nggak Pak, misalnya rumusan masalahnya itu kita ganti dengan yang baru atau harus sesuai sama yang kita kumpulkan gitu Pak? Yang dikumpulkan itu. Oh, karena siap, itu yang kita uji dengan observasi ini. Belajar konsisten. Apakah sesuai dengan rumusan masalah kita dengan hasil observasinya gitu. Berarti Pak sejalan Pak sama yang kita kumpulkan yang pertama itu Pak? Ya, tergantung hasil observasi besok. Pahamin. Jadi hasil observasi itu nanti alat uji tugas yang di awal itu. Itu. Kalau dia selaras berarti benar kata kita. Itu yang dimaksud soal penelitian kualitatif tadi itu. Jadi kita mau menguji itu. Nah, kalau dia tidak selaras berarti ada yang disembunyikan. Nah, kan itu kan tinggal strategi bagaimana mencari informan yang lain gitu. Nah, jangan kita salah memilih informal, salah melihat observasi lokasi lapangan kemudian. Itu jadi cara untuk menemukan apa solusinya kemudian itu bahasanya kualitatif. Jadi kualitatif itu bisa ditemukan secara langsung di lapangan. Tidak cukup dengan angket, kuesioner dan lain-lain apa yang bersifat deskriptif itu. Sama juga berbentuk makalah Pak? Ada kan sistematikanya tadi nanti saya kirim lewat WA. Ikutin sistematikanya itu. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Ada pertanyaan yang lain? Berarti Pak, mau nanya Pak. Ya. Saya dibeketan. Bang Hadi, silahkan Bang Hadi. Silakan dulu. Mahasiswa nanti kita diskusi. Nah, ini Pak, apakah saat observasi kita nanti dibuat lampiran gitu untuk anunya? Apanya?
nanti apa saat kita observasi gitu, apakah perlu ada bukti gitu nanti kita Iya. lampirkan di situ. Ada bukti hasil wawancara, ada bukti kita wawancara, fotonya siapa yang iniin. Oh, harus ada gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih. Begitu. Yang lain? Ada pertanyaan? Tapi ini turun lapangan nih tepan deh. Turun lapangan? Pak, Ayolah. kalau saya kan dana bansos itu kan masa kita di mana kita observasi Ya, atau itu. kita ganti aja rumusan masalah. Itu kepandaian masing-masing. Bagaimana intelijensinya untuk berimprovisasi menemukan. Itulah peneliti. Ini bawa mana-mana. Peneliti itu seperti itu. Yang buang. Pak, kalau saya tentang perkawinan kemarin Pak, rumusan masalahnya. Tinggal nanti cari observasi mau kemana kan masing-masing. Itu yang kita uji nanti. Kalau saya kasih petunjuk nanti terlalu semua mau minta petunjuk nanti. Dilakukan dulu. Yang lain ada pertanyaan dulu, yang lain terkait dengan Boleh materi. nggak Pak dia berubah rumusan masalahnya dari yang kemarin kita usulin itu? Dong bagaimana cara kita Komitmen. nguji? Kan kita mau Disuruh uji. komitmen. Sudah Kenapa? pusing itu. Itu maksud saya kenapa Enggak. saya diamin. Itu kalau diubah berarti kan tidak melatih kita dari awal. Enggak Pak, nanya aja Pak, nanya aja. Kita sedang melatih untuk bagaimana cara merumuskan sebuah rumusan masalah, menemukan isu hukum gitu. Halo Pak, Ya, saya tentang perkawinan kemarin Pak. tinggal dicari Rumusan masalah. tinggal dicari siapa informannya. Iya, paling Iya Pak, ya, sudah Pak, sudah. itu ada Ada paling gambaran sih Pak. Sama ini sih Pak masih bingung, berarti nanti di laporan kita itu berarti isinya itu bukan pendapat kita gitu Pak ya berarti? Bukan pendapat informan dan Iya, selain hasil itu hasil pengamatan. oh iya paham Pak, paham. Pendapat informan dan hasil pengamatan. Itu. Karena kalau pendapat kita itu kalau deskripsi ya, kita tidak boleh berpendapat di proposal. Karena proposal itulah, ini kan proposal ini. Hasil observasi dan informan itu kita hasil pendapat para ahli kita buat menjadi proposal. Nah, hasil penelitian kita di pembahasan itu kita bisa memberikan argumentasi kemudian analisis di situ. Bagaimana cara argumentasinya? Bukan kemudian argumentasinya tidak berdasarkan hukum. Argumentasi kita ini kan dasar hukumnya adalah teori dan konsep. Gitu. Bukan kemudian kita berpendapat tidak setuju terhadap undang-undang ini. Yuk, argumentasinya apa? Tidak setuju terhadap undang-undang ini. Apakah dia menyalahi teori atau melanggar konsep hukum misalnya? Itu yang dimaksud dengan argumentasi kita di situ. Bukan kemudian tidak setuju dengan ini dengan alasan subjektif kita tanpa basis teori dan konsep. Basis teori dan konsepnya yang harus disampaikan oleh seorang peneliti di dalam hasil pembahasan skripsinya. Begitu. Baik. Baik, kalau ada pertanyaan, saya akhiri ya. Kita ketemu minggu depan. Mama Suwardi udah Pak? Udah. Diki Pratama kelas B. Udah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.